Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semuanya baik ya, dan semoga semuanya sehat selalu. Oke, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6, subtema 2 dan pembelajaran 1. Tapi sebelum itu, coba Ibu mau tahu apakah di sini sudah hadir semua? Oh iya, terima kasih. Ternyata eh, hari ini semua teman-teman hadir semua ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Coba di antara teman-teman, apakah ada yang mau memimpin doa? Oke, silahkan dipimpin Dika. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang perpindahan kalori di sekitar kita. Pertama-tama, Ibu mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu kalor? Ya, betul. Salah satu dari teman-teman sudah menjawab bahwa kalori itu adalah energi panas. Ya, betul. Kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Berarti energi panas itu bisa berpindah-pindah. Nah, apa buktinya? Coba teman-teman pikirkan. Apa yang ada di sekitar kita yang dapat membuktikan bahwa energi panas atau energi kalori ini bisa berpindah? Ya, betul. Salah satunya adalah memasak. Memasak. Nah, yang membantu memasak sayur, ada yang pernah membantu memasak sayur ibunya? Nah, tahukah kamu? Tahukah api yang terdapat di kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Betul tidak teman-teman? Betul ya. Nah, sudah itu, ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor akan masuk ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran di dalamnya menjadi matang. Nah, hal tersebut adalah salah satu dari banyaknya contoh kehidupan sehari-hari kita yang membuktikan bahwa kalori itu atau energi panas itu dapat berpindah. Dan ada satu lagi ya, contohnya yaitu matahari. Matahari teman-teman tahu apa itu matahari? Ya, betul. Yang sering kita lihat di pagi hari atau di siang hari ya teman-teman. Padahal matahari itu sangat jauh. Jaraknya dari kita itu adalah sekitar 150 juta kilometer. Jadi sangat jauh teman-teman, bayangkan ya. 1 kilometer saja sudah jauh, ini bayangkan 150 juta ribu kilometer. Tapi panasnya matahari itu masih terasa sampai ke bumi ya teman-teman. Siapa yang pernah merasakan panasnya matahari? Ya, yang pasti kita semua pernah merasakan ya panasnya matahari. Nah, di sini merambat melalui udara dari mataharinya langsung ke planet kita. Planet kita adalah planet Bumi. Nah, itu adalah contoh kedua bahwa kalor atau energi panas dapat berpindah. Nah, panas atau energi kalor dapat berpindah suhu ketika bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi misalnya saja yang tadi panci itu kan tidak panas awalnya, terus di bawahnya ada api. Api itu lebih panas daripada panci. Nah, api menyalurkan panas kepada panci. Jadi pancinya juga ikutan panas. Dan yang tadi contoh kedua adalah matahari yang menyalurkan panas ke planet bumi. Jadi otomatis bumi lebih dingin daripada matahari. Nah, teman-teman, perpindahan kalor ini bisa melalui zat perantara, misalnya air di dalam panci, terus yang disalurkan menjadi mendidih.
Sedangkan radiasinya adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, oke teman-teman, paham ya sampai situ? Teman-teman, cara perpindahan panas itu mempunyai 3 cara, yaitu yang pertama adalah konduksi yang akan kita bahas hari ini, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Ya udah, kita bahas secara singkat ya teman-teman. Nah, contoh untuk konduksi yaitu adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi, yang diletakkan secara di api. Jadi pancinya itu menjadi panas ya teman-teman. Dan yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perantara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi ya, ke planet kita ini, dan menghangatnya udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, seperti itu teman pembahasannya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perpindahan kalor secara konduksi. Ya teman-teman, boleh dibuka ya bukunya di halaman 72. Di situ ada cerita yang berjudul perpindahan kalor secara konduksi. Ibu silahkan kalian baca secara mandiri. Sesudah itu kita review ya teman-teman apa yang ada di dalamnya. Ibu beri waktu selama 15 menit dan coba teman-teman pahami secara mandiri. Oke teman-teman, sudah 15 menit. Coba ibu mau bertanya, apa yang kalian pahami atau apa yang kalian tangkap, hal-hal penting apa yang ada di bacaan tadi, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Coba, tadi kan sudah dijelaskan secara singkat apa itu perpindahan kalor secara konduksi. Ya, betul. Perpindahan kalor secara konduksi juga disebut perpindahan kalor secara hantaran. Jadi ada perantaranya ya teman-teman, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Jadi walaupun ada zat perantaranya, tapi zat perantaranya itu tidak berpindah. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanyalah energi kalornya saja. Nah, ingat teman-teman, kalor adalah energi panas. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat ya. Coba teman-teman bisa beri contoh ibu 3 saja. Apa yang termasuk ke dalam contoh perpindahan kalor secara konduksi? Ya, betul. Yang pertama adalah yang tadi ibu contohkan, yaitu saat kita memasak, yaitu adalah ketika panci diletakkan di atas api. Jadi zat perantaranya itu adalah panci itu sendiri, karena panci terbuat dari logam dan panci itu menjadi panas. Nah, energi panas dari api akan tersalurkan kepada zat padat, yaitu aluminium atau panci tersebut. Coba sebutkan contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Coba yang contoh yang kedua adalah saat kita membuat teh panas. Coba teman-teman, teh manis panas ya teman-teman. Ketika kita mengaduk teh yang berisi gula dan air yang panas menggunakan sendok aluminium, maka yang tadinya sendok aluminium itu terasa dingin, ketika dimasukkan ke dalam air yang panas, lama-kelamaan sendok tersebut akan terasa hangat, bahkan akan terasa panas. Nah, itu juga membuktikan bahwa kalor itu berpindah secara konduksi. Ingat ya, jadi energi panas yang terdapat di dalam air panas itu akan tersalurkan
kepada sendok yang terbuat dari aluminium. Oke, contoh yang ketiga teman-teman, apa yo? Ya, betul, setrikaan. Nah, setrikaan, coba teman-teman, dari mana ya? Iya, betul. Panas yang dihasilkan oleh listrik, yang dihasilkan oleh setrikaan itu akan mengalir berpindah kepada pakaian teman-teman yang sedang digosok. Jadi, panas dari setrikaan itu akan berpindah kepada pakaian yang sedang digosok. Sudah sampai kepada sesi terakhir di pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan sebuah eksperimen ya teman-teman. Silahkan buka bukunya di halaman 76. Iya, silahkan dibuka. Nah, di sana ada ayo mencoba. Nah, di ayo mencoba ini adalah suatu eksperimen. Eksperimennya yaitu menyelidiki perpindahan panas secara konduksi yang sudah Ibu contohkan tadi, yaitu adalah siapkan sebuah sendok logam, 200 ml air hangat, dan sebuah gelas bening. Nah, waktunya teman-teman untuk membuktikan apakah benar ada perpindahan panas secara konduksi. Oke, setelah teman-teman melakukan eksperimen sesuai dengan langkah-langkah, tentu ingat teman-teman, tentu eksperimen ini harus didampingi dengan orang dewasa ya teman-teman. Minta tolong kakak atau orang tua kalian. Nah, setelah eksperimen ini teman-teman lakukan, teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya, yaitu di halaman 77 ya. Oke, Pak, teman-teman, paham ya semuanya atau ada pertanyaan? Oke, pertanyaan Ibu akan tunggu kalian untuk bertanya 15 menit sesudah ini ya teman-teman. Silahkan bisa japri Ibu atau WA Ibu, ada yang mau ditanyakan seputar apa itu perpindahan kalor. Tadi 3 jenis ya, yang kita bahas baru satu, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, boleh teman-teman mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah kita bahas. Ya teman-teman, kita berada di akhir pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah fokus dan mau mengikuti pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.